Perkenalkan, nama saya Diki Nugraha, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan jurnal spesial saya yang berjudul Rancangan Fasilitas Kerja Ergonomis di Stasiun Kerja Pressing Studi Kasus CV Usaha Mandiri. Gerakan repetitif seringkali kita temukan pada sebuah perusahaan, di mana gerakan repetitif ini adalah gerakan secara berulang-ulang pada suatu pekerjaan. Contohnya, melakukan gerakan menarik secara terus-menerus, melakukan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, dan sebagainya. Risiko MSDS adalah salah satu faktor yang terjadi akibat gerakan repetitif tersebut menurut RWK tahun 2015. Nah, CV Usaha Mandiri ini memproduksi bracket roller gorden. Bracket roller gorden ini adalah komponen atau produk yang digunakan untuk menyangga atau mengunci gorden yang sering kita temukan di jendela-jendela. Proses produksi dalam pembuatan bracket roller gorden ini berarti beberapa tahapan. Yang pertama, pengolahan, pencetakan, pelubangan, penekukan, serta pengepresan atau pressing. Masalah yang terjadi pada CV Usaha Mandiri ini adalah salah satunya itu stasiun kerja pressing melakukan gerakan repetitif, yang mana akibat dari gerakan repetitif itu menjadi terdapat penumpukan pada stasiun. Akibat dari penyebab dari terdapatnya penumpukan ini adalah operator stasiun kerja pressing sering melakukan kegiatan di luar pekerjaannya. Contohnya seperti melakukan peregangan, memindahkan barang yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Melakukan peregangan ini diakibatkan karena operator sering merasakan keluhan rasa sakit, yang mana keluhan rasa sakit yang dirasakan itu terdapat pada bagian tangan atau lengan, leher, dan punggung. Nah, dari masalah tersebut, maka saya merumuskan 3 perumusan masalah. Pertama itu ada apa keluhan yang dirasakan oleh operator. Yang kedua itu bagaimana resiko kerja pada operator stasiun kerja pressing tersebut. Yang ketiga itu bagaimana perancangan fasilitas kerja yang ergonomis pada stasiun kerja tersebut. Dan dengan tujuan masalahnya yaitu untuk mengidentifikasi keluhan dari operator stasiun kerja tersebut, mengukur resiko kerja pada stasiun kerja tersebut, dan yang ketiga melakukan perancangan fasilitas kerja ergonomis untuk stasiun kerja tersebut. Berikut adalah fasilitas kerja yang digunakan pada stasiun kerja pressing yang saat ini, yang mana kita lihat mesin pressnya masih menggunakan mesin manual dan alas duduknya masih menggunakan ember bekas. Berikut adalah hasil penyebaran kuesioner CMDQ atau sering disebut Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire, yang mana di sini terdapat tiga tingkatan keluhan, itu terdapat pada berat, sedang, dan ringan. Nah, yang paling sering dirasakan atau yang termasuk tingkat keluhan berat itu terdapat pada tubuh bagian atas, terutama pada bagian lengan. Kita lihat ada bahu kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, dan pergelangan tangan kanan dan kiri. Dan yang lainnya itu lebih ke arah leher, punggung bawah, serta tubuh bagian bawah. Berikut juga ada tahapan untuk penilaian risiko kerja dengan metode mantra. Itu ada 6 tahapan, yaitu penentuan skor risiko total waktu, kerja berulang, pengerahan tenaga, kejanggalan, getaran, serta penilaian risiko kerjanya. Berdasarkan hasil pengolahan datanya, didapatkan skor-skor sebagai berikut. Untuk total waktu itu didapatkan 4, durasi kerja terus-menerus 3, siklus 5, risiko pengulangan 5, gaya 4, kecepatan 5, risiko pengerahan tenaga 5, kejanggalan 4, serta getaran 2. Risiko kumulatif ini adalah hasil penjumlahan dari total waktu, ditambah risiko pengulangan, ditambah dengan risiko pengerahan tenaga, ditambah dengan kejanggalan, dan ditambah dengan getaran. Didapatkan hasil 21. Nah, berikut adalah penentuan tindak lanjutnya, yang dimana dari seluruh pekerjaan dan bagian tubuh pada proses pengepresan didapat skor melebihi 15 semua skor risiko kumulatifnya, yang mana artinya aktivitas tersebut dikatakan berisiko. Maka dari itu diperlukanlah tindak lanjut berupa perbaikan fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang saya perbaiki yaitu berupa rancangan kursi, yaitu di sini kita ubah dari sebelumnya menggunakan ember bekas menjadi kursi pada umumnya, ditambahkan sandaran yang berfungsi untuk mengistirahatkan punggung pada saat melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada rancangan meja pressing, yang mana di sini tambahkan sekat pada meja dan ditambahkan lubang dan laci pada meja tersebut digunakan untuk penyimpanan komponen setelah jadi. Yang ketiga adalah rancangan pada mesinnya, yang mana masalah utamanya terdapat pada tuasnya. Ini perubahan tuas di sini untuk menyeimbangkan gerakan tangan dan kaki pada operator stasiun kerja pressing tersebut.
Berikut adalah visualisasinya, yang mana postur tubuh yang pada saat sebelumnya ini, tidak termasuk pada kategori beresiko menurut, setelah hasil pengolahan data mantra tersebut, dan berikut adalah sesudah visualisasinya. Dan berdasarkan hasil visualisasi terhadap rancangan fasilitas kerja baru, didapat bahwa terdapat penurunan pada resiko kumulatifnya yang asalnya 15, 19, 19, 21, dan yang termasuk dalam resiko eee, beresiko kerja, menjadi berturun di bawah 15, yang artinya sudah tidak beresiko. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dapat ditarik kesimpulan 3 poin kesimpulan, yaitu operator stasiun kerja pressing mengalami beberapa keluhan rasa sakit dengan tingkatan berat, sedang, dan ringan, yang berat pada bahu kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan dan kiri. Dan juga hasil perhitungan mantra terhadap 4 bagian tubuh, yaitu dikatakan seluruhnya tidak beresiko untuk stasiun kerja pressing-nya. Dan pada poin ketiga, yaitu dilakukan perancangan fasilitas kerja berupa kursi, meja, eee, dan mesinnya, dan hasil simulasinya bahwa rancangan yang telah dibuat itu dapat menurunkan resiko yang dirasakan oleh, operator stasiun kerja pressing. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.